Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman wal islam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hari ini berada di hari-hari tasyrik yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Setelah pada tanggal 10 Zulhijjah kita merayakan Idul Adha, menunaikan salat Idul Adha di lapangan. Kemudian kita memasuki tanggal 11, 12 dan 13 yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Amalan pada ayyamut tasyrik ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan untuk zikrullah, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang telah ditentukan. Dan yang dimaksud dengan hari-hari yang ditentukan ini adalah tak lain ayyamut tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13. Ikhwatal iman wal islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang utama pada hari tasyrik ini adalah merupakan kesempatan bagi kaum muslimin yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan ternak yang terbaik yang dimiliki, yang disebut dengan kurban. Dan kurban itu berasal dari akar kata qaruba yaqrubu kurbanan, yang berarti upaya maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hewan kurban yang kita miliki lalu didapati hewan yang terbaik dan dikurbankan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kita menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dari setiap rezeki yang Allah karuniakan kepada kita semua, dari kepemilikan harta hewan ternak, di mana hewan ternak yang layak dan yang terbaik kemudian kita sembelih, maka disitulah sesungguhnya kita sedang meningkatkan tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ketika kita mengalami peningkatan iman dan tauhid yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah puncak ketakwaan kita dapat kita rasakan, dan kita benar merasakan memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin mengenal Allah dengan sedekat-dekatnya. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kata Allah, hanya kepadanya kita bertawakal dan berpasrah diri. Dan siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memenuhi dan menunaikan rangkaian kurban sejak tanggal 10 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik selesai, maka diapresiasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira orang-orang yang telah menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa al-mukhbitin ini? Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 35, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang tunduk dan taat kepada Allah yang disebut dengan al-mukhbitin adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah lalu kemudian bergetar hatinya, dan dengan getaran hati itu lalu kemudian dapat merasakan peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Kemudian ciri yang kedua adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran ini benar-benar diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, dengan peristiwa yang sangat bersejarah yang tercatat dalam tinta emas, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu di dalam mimpinya untuk menyembelih anak kesayangannya yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian ciri yang ketiga adalah wal muqimis shalah, yaitu orang-orang yang mampu menegakkan salat sebagai bagian perintah yang utama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikan kami adalah orang-orang yang mampu menegakkan salat beserta keturunan-keturunan kami. Itulah doa yang selalu disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi orang yang senantiasa mampu menegakkan salat. Kemudian ciri yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, bahwa dari setiap rizki yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepada kita, kemudian disisihkan sebagiannya untuk dapat dibagi kepada orang lain agar bermanfaat untuk orang lain. Seperti kurban ini, hewan ternak terbaik yang kita miliki setiap tahun ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sembelih, kita alirkan darahnya sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.